Oke, sudah ke-record ya. Suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar kok. Oke. Bismillah, kita mulai. Dewi Rahmayanti ada? Ada, Kak. Oke, nanti ini ya rekamannya sepertinya masuk di drive-mu. Nanti prosedur kayak kemarin aja. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk pada pertemuan yang ke berapa ini? Yang ke-6 ya sepertinya ya. Jaringan otot dan darah nanti akan dibahas. Ada jaringan dan ada otot dan darah. Otot nanti meliputi ada otot jantung, kemudian nanti ada otot polos dan otot lurik. Langsung saja yang pertama untuk pembagian jaringan otot. Ini ada skeletal muscle atau otot lurik atau biasa disebut juga otot rangka ya. Otot lurik atau otot rangka, kemudian cardiac muscle, otot kardiak atau otot jantung, dan smooth muscle, otot polos atau ya seringnya biasanya disebut otot polos. Nah, ini nanti kita akan melihat ciri-ciri masing-masing otot. Ada otot rangka di sini. Nanti ada diskus isotrop dan anisotrop. Kemudian ada otot jantung yang memiliki karakteristik adanya diskus intercalatus. Kemudian nanti ada juga otot polos yang bentuknya gelondong-gelondong. Yang pertama otot jantung ya. Otot jantung, ciri khas tadi otot jantung telah disinggung, dia bercabang. Bisa teman-teman lihat ya, di sini ada cabang-cabangnya. Kemudian kerjanya secara involunter atau tidak sadar. Jadi nggak usah disuruh atau tanpa kita menggerakkan otot, dia sudah otomatis berdetak. Seperti namanya, otot jantung hanya ada di jantung saja. Jadi khusus ya, ini nggak ada di organ-organ lain. Tapi nanti mungkin kalau otot polos atau otot lurik itu ada di banyak organ. Tapi khusus untuk otot jantung ini hanya ada di jantung saja. Ini bagian-bagiannya, ada yang namanya nanti diskus intercalatus yang bergerigi ini namanya diskus intercalatus. Kalau kita potong diskus intercalatus, nah ini diskus intercalatus itu penghubung antar otot ya. Jadi otot jantung yang satu dengan otot jantung yang lain dihubungkan oleh yang namanya diskus intercalatus. Di dalamnya ada yang namanya desmosom, ini yang pertama. Ada desmosom dan gap junction. Ini teman-teman sudah belajar di ini ya, di biologi sel ya, ada yang namanya desmosom, gap junction, tight junction. Itu fungsinya untuk apa? Kita nggak bahas di sini, teman-teman. Itu isinya diskus intercalatus yang menghubungkan antara sel jantung yang satu dengan sel jantung yang lain. Sekarang kita ke preparat, teman-teman. Ini gambarnya mungkin kurang begitu jelas ya. Nanti di slide selanjutnya ada yang lebih jelas. Yang pertama ada sarkolema. Kita review lagi, ingat-ingat sarkolema itu gampangnya apa ya? Bungkus lah, bungkus dari otot. Ini sarkolema ini. Ini juga daerah sarkolema. Intinya tepian lah, kalau di daun kan epidermis gitu ya. Nah, ini kalau di otot namanya sarkolema atau bungkusnya. Tepian-tepian ini namanya sarkolema. Yang nomor satu ini sarkolema. Kemudian yang kedua ada sarkoplasma. Sarkoplasma itu sitoplasmanya otot jantung.
namanya sarkoplasma. Ada plasma-plasma ya, sitoplasma ya. Kemudian ada inti sel yang terpulas keunguan. Ini semuanya inti sel dari otot jantung. Keempat ada diskus intercalatus. Saya pakai pointer aja ya. Yang keempat ada diskus intercalatus tadi. Di sini nggak begitu terlihat, tapi biasanya ada gerigi-gerigi seperti itu teman-teman. Kayak tadi ini loh, ada apa ya, semacam ya gerigi-gerigi gitu. Ini di sini ada, kemudian kalau di sini nggak begitu kelihatan banget sih. Oke, nanti di selanjutnya aja. Kemudian ada anastomos. Nah, ini ada anastomos. Ada yang masih ingat anastomos itu apa? Anastomos dulu di jaringan ikat pernah dibahas. Anastomos. Ada yang ingat anastomos? Oke. Ada yang ingat anastomos? Di sini ada nggak ya gambarnya? Anastomos. Penghubung bukan, Kak? Benar, penghubung. Di sini ada nggak ya anastomos? Sepertinya nggak kelihatan. Ya, penghubung. Jadi yang menghubungkan ini nih. Nah ini daerah sini. Sebenarnya ada yang namanya diskus intercalatus dan anastomos itu letaknya hampir sama ya, maksudnya berdekatan gitu. Hanya beda istilah. Kalau diskus intercalatus itu menunjuk kepada sambungannya, tetapi kalau anastomos itu kepada letaknya seperti itu. Jadi letaknya ini di sini namanya anastomos gitu. Tapi kalau sambungannya namanya diskus intercalatus. Itu ya bedanya ya. Sambungan atau biasa disebut juga sih percabangan sih biasanya. Jadi kalau ada, makanya dia disebutnya penyambung atau penghubung. Ini daerah anastomos. Kalau di sini nggak ada tunjukannya sih. Oke, ini preparat yang biasa kita amati. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dari organnya otot jantung sapi. Kemudian yang ini, tadi gambarnya udah belum ya? Oh ini, yang nomor 6 satu sel otot jantung ya. Biasa ya, satu buletan ini, bukan buletan, satu bentuk ini adalah satu sel otot jantung. Ini preparat yang biasa kita gunakan. Nah ini ada diskus intercalatus yang terpulas lebih pekat seperti itu. Kemudian ada endomisium, ada nukleusnya. Kemudian ada sarkoplasma di sini, ada diskus intercalatus, sama ya, kurang lebih seperti itulah. Ya ini gambarnya. Jaringan otot jantung. Kalau ini ilustrasi, jadi dia sudah lebar-lebar. Kalau ini masih rapat ya struktur alaminya. Oke, teman-teman nanti gambar yang di LHP, yang gambar ini aja ya, yang gambarnya jelas seperti itu, supaya teman-teman nunjuknya juga jelas. Kita mulai dari nomor 1. Ada yang tahu nomor 1 apa? Nomor 1 ini yang ada gerigi-gerigi seperti itu. Diskus intercalatus. Oke, diskus intercalatus. Benar, nomor 1 diskus intercalatus. Diskus intercalatus. Gimana?
Sorry nggak kedengeran, aku nggak pakai earphone soalnya. Rasa. Oke, next nomor 2, ada yang tahu nomor 2? Sarkolema, Pak. Gimana? Sarkolema, bukan. Sarkolema, Sarkoplasma. sarkoplasma, sarkolema atau sarkoplasma? Sarkoplasma. Yang nomor 5 apa? Yang nomor 5? Sarkolema. Sarkolema itu. Yang 5 sarkolema, yang 2 Sarkoplasma. Sarkoplasma. yang 2 sarkoplasma. Yang 4 apa? Yang 3 jelas ya, inti ya. Anastomos, nomor 4. Nomor 4 Anas. Anastomos. Yang anastomos, yang nomor 4 atau nomor 2? Yang sarkoplasma tadi yang nomor 4 atau nomor 2? Maaf Mas Gali, mic-nya masih di. Sorry. Halo, udah kedengeran ya? Oke, diulangi lagi. Jadi benar yang nomor 2 itu anastomos atau percabangannya. Dan yang nomor 4 ini sarkoplasma. Sebenarnya sarkoplasma nunjuknya nggak harus di sini juga nggak apa-apa sih. Mau di sini-sini juga boleh, sarkoplasma. Ulangi ya, nomor 1 ini diskus intercalatus, nomor 2 anastomos, kemudian nomor 3 ada inti yang terpulas pekat ini, nomor 4 ada sarkoplasma, dan yang nomor 5 ini sarkolema. Oke, ini juga sama. Ini ada intinya di sini. Kemudian yang terpulas gelap ini namanya diskus intercalatus. Kemudian ini ada sarkolema. Kemudian ada sarkoplasma juga atau sitoplasmanya dari sel otot. Sekarang kita coba gambar. Tadi saya menyebutkan ada yang namanya diskus isotrop dan anisotrop ya teman-teman. Jadi tadi saya sempat nyinggung ada yang namanya diskus isotrop dan anisotrop. Kalau isotrop itu terang, yang daerah terang, kemudian yang anisotrop itu gelap. Ini nanti ada juga di sel otot lurik. Kurang lebih seperti ini gambarnya.
Ini pointernya kelihatan ya? Inilah ya kurang lebih gambarnya. Jadi nanti silakan teman-teman gambar seperti ini ya. Ini nanti teman-teman semua penuhin garis-garisnya rapat ya. Ya jangan terlalu rapat sih. Ya kurang lebih segini lah. Gitu. Ini nanti dipakai untuk membedakan antara isotrop dan anisotrop. Cepat saja ya. Jadi nanti teman-teman membuatnya itu seling-seling ya. Ada yang garisnya tebal, maksudnya nulis tebal gitu. Kemudian ada yang tipis saja, pakai garis tipis. Ini kalau di sini nggak bisa saya bedakan soalnya. Jadi tebal, tipis, tebal, tipis. Ini di sini tebal, nanti tipis lagi. Tebal, tipis, seperti itu. Garisnya ya, garisnya nanti teman-teman agak tekan aja yang untuk tebal, kemudian yang tipis di apa namanya? Ya dibuat garis tipis saja. Tuh kemudian diberikan inti ya. Ini kalau teman-teman cermati, ini intinya itu selalu ada di bagian tengah. Intinya selalu ada di bagian tengah dari selnya, ini di bagian tengah. Jadi kita gambar intinya juga di tengah. Itu ya kurang lebih kayak gini. Nanti teman-teman mau buat model yang model lain juga enggak masalah. Kita anggap sebagai intinya. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita gambar diskus interkalatusnya. Nah, untuk diskus interkalatus tadi ya seperti yang tadi ada geriginya. Jadi dia menghubungkan antar apa namanya? Antar sel otot jantung yang satu dengan sel otot jantung yang lain. Kita buat gerigi aja. Sorry. Inilah kurang lebih ya teman-teman. Ini diskus interkalatus. Nah kemudian kita tunjuk nih daerah isotrop itu yang mana, yang anisotrop itu yang mana. Yang gelap apa namanya? Yang isotrop tadi terang atau gelap? Terang ya. Oke, isotrop yang terang. Jadi yang isotrop nanti teman-teman kasih kode atau apa namanya untuk daerah yang terang itu yang diarsir tebel gitu. Jadi yang tebel itu menunjukkan yang terang. Iya, yang terang. Oke, benar ya, yang terang. Jadi nanti ini suaranya mungkin loading ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang isotrop nanti yang garis tebal, kemudian yang anisotrop itu yang garisnya tipis. Tadi kan teman-teman buat ya, satu tebal, satu tipis gitu. Nah, yang tebal itu isotrop, itu menunjukkan isotrop, dan yang tipis menunjukkan anisotrop, diskus anisotrop. Diskus itu lembaran atau lempengan atau apa ya? Lembaran, lempengan, bagian lah intinya gitu. Jadi di otot jantung ini ada bagian yang tipis, ada bagian yang tebal. Untuk penunjukannya
Biasa ya, ini inti selnya, kemudian ini ada sarkolema, kemudian ini diskus intercalatus, kemudian apalagi ada sarkoplasma, ini ya sarkoplasma, daerah yang putih-putih ini sarkoplasma, kemudian tadi diskus isotrop dan diskus anisotrop, yang tebal itu isotrop, yang tipis anisotrop, kemudian ada anastomos. Nanti teman-teman lingkarin aja yang inilah percabangan gitu, daerah sini. Ini namanya anastomos. Biasanya memang anastomos itu selalu dekat dengan diskus intercalatus ya. Oke, itu untuk otot jantung. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Nanti teman-teman silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom chat, atau kalau misal malu ya bertanya langsung atau tanya ke asistennya. Nanti rekamannya insya Allah di-share, di-upload di YouTube maksudnya. Teman-teman tadi yang merasa berbicara dan menjawab, silakan nulis ya di kolom chat untuk diambil sebagai nilai keaktifan nama dan NIM sampai nanti sesi berakhir. Tadi yang merasa berbicara jujur ya, jangan bohong, karena saya nggak bisa ngelihat tampilan dari teman-teman. Ini karena saya share screen ya, jadi nggak bisa ngelihat siapa yang aktif seperti itu dan nggak tahu. Jadi mohon dituliskan di kolom chat. Terima kasih, itu untuk otot jantung. Selanjutnya otot lurik dan otot polos oleh Mbak Karoma. Mbak Karoma sudah ready ya? Di Mas, sudah Mas. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi teman-teman udah belajar mengenai jaringan otot jantung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jaringan otot polos dan juga otot lurik. Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Kita langsung mulai saja ya. Sebelumnya Mbak mau tanya dulu ke teman-teman. Jaringan otot itu, dia itu berasal dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat nggak? Saya, Mbak, izin menjawab. Oke, silakan. Dari sel-sel otot dan matriks cair seluler. Yang betul, Mbak. Oke, jadi untuk jaringan otot itu, dia berasal dari yang namanya lapisan mesoderm. Nah, teman-teman udah dapat ini kan ya sama Pak Haris atau Ibu Nurul gitu. Kalau tidak salah ya. Nah, kemudian untuk jaringan otot itu sendiri, dia itu merupakan diferensiasi, yaitu karena pemanjangan yang berangsur-angsur. Jadi di dalam sel otot itu terdapat yang namanya kan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasmanya itu terdapat protein filamen. Jadi ketika protein ini disintesis terus-menerus, dia akan mengalami pemanjangan yang berangsur-angsur. Nah, makanya dia akan mengalami yang namanya diferensiasi. Bentar. Nah, untuk sifat dari jaringan otot itu sendiri, yang pasti dia itu mampu berkontraksi karena adanya protein filamen yang tebal dan juga tipis, serta otot itu memerlukan banyak pembuluh kapiler darah. Nah, makanya itu kalau di otot warnanya itu dia kemerah-merahan karena banyak mengandung yang namanya pembuluh kapiler darah. Nah, kapiler darah ini dia itu untuk memberi nutrisi dan juga oksigen, serta untuk mengangkut zat sisa dari sel otot itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke otot lurik. Jadi untuk struktur otot itu kan
yang pertama nih dari otot luriknya ya. Yang pertama nih ada tendon. Ada yang tahu nggak tendon itu apa? Perlekatan otot dengan tulang bukan, Kak? Ya, betul. Jadi kalau tendon itu dia itu yang melekatkan antara otot dengan tulang. Nah, sedangkan kalau faskia ini, kalau faskia berarti ini adalah faskia, ada yang tahu? Nah, kalau tendon ini kan dia jaringan ikat padat teratur tuh yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Sedangkan faskia itu dia adalah jaringan ikat padat tidak teratur yang menghubungkan antara otot dengan otot. Nah, yang pertama nih, kita masuk ke bagian ini, struktur dari otot lurik. Jadi, inilah yang disebut dengan muscle atau jaringan otot. Nah, di jaringan otot ini dilapisi oleh yang namanya perimisium. Nah, perimisium. Nah, jadi di dalam jaringan otot itu, kalau kita ambil satu di sini bulatan, itu ini, yang ini disebut dengan vasikel. Nah, vasikel ini dibungkus oleh yang namanya endomisium, ya. Ini vasikel. Terus dibungkus sama sorry. Jadi untuk yang vasikel ini, dia itu dibungkus sama yang namanya perimisium. Ini ya. Nih, perimisium di sini. Kemudian kalau di dalam vasikel ini kita ambil satu lagi, itu namanya sel otot. Nah, sel otot ini dia dibungkus atau diselubungi oleh yang namanya endomisium. Nah, sel otot itu memiliki yang namanya membran sel otot yang biasa kita sebut dengan sarkolema. Terus di dalamnya juga kita akan menemukan yang namanya sitoplasma. Sitoplasma dari sel otot atau yang disebut dengan sarkoplasma. Nah, kalau kita ambil satu lagi nih di sini. Ini namanya adalah di dalam sitoplasmanya itu ada yang namanya miofibril. Nah, miofibril kalau kita ambil satu lagi, itu namanya filamen. Nah, di dalam filamen inilah kita akan menemukan yang namanya ada filamen tebal dan juga filamen tipis. Yang ungu ini yang filamen tebal, kalau yang biru ini yang filamen tipis. Nah, otot lurik ini dia itu kan melekat pada rangka. Jadi tidak di dalam rangka tetapi melekat pada rangkanya ya. Kemudian atau biasa kita sebut dengan daging ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bisa umumnya itu nyebutnya daging. Nah, itu sebetulnya adalah otot kita gitu, otot rangka. Kemudian warnanya ini merah muda atau kemerah-merahan karena dia itu mengandung pigmen dan juga banyak pembuluh darahnya. Tadi kan pembuluh darah kalau di jaringan otot dia itu untuk menyuplai nutrisi ya. Kemudian selnya itu, nah ini selnya. Selnya itu dia berbentuk silindris panjang. Nah, kemudian untuk intinya itu ada banyak teman-teman. Intinya itu ada banyak di pinggir di sini. Dan bentuknya itu lonjong-lonjong. Nah, memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap dan juga pita terang. Nah, tadi sudah disinggung ya sama Mas Gali. Pita gelap itu adalah yang disebut dengan anisotrop. Jadi kalau anisotrop itu yang ini teman-teman yang gelap, yang tebal. Sedangkan kalau yang terang atau isotrop itu yang tipis. Yang ini warnanya itu tipis, tidak terlalu mencolok ya untuk warnanya. Kalau yang gelap itu yang lebih tebal. Nah kemudian ada yang tahu nggak otot lurik itu dia bekerjanya secara sadar atau tidak sadar teman-teman? Secara sadar. Secara sadar, Kak. Oke, betul. Jadi untuk otot lurik itu dia itu bekerja secara sadar. Nah, karena bekerjanya itu secara sadar, dia itu cepat bereaksi. Jadi kalau misalkan ada rangsangan tuh,
dari otot lurik tuh langsung bereaksi gitu. Terus cepat lelah dan interaksinya juga sangat kuat. Kemudian kalau otot lurik ini dia itu dapat bertambah besar. Jadi misalkan tuh ada binaragawan tuh, badannya kan kadang keker ya teman-teman. Itu bukan sel ototnya yang banyak, tapi serat ototnya itu yang mengalami penebalan gitu. Karena dari serat ototnya itu di apa ya? Kan kalau binaragawan tuh mereka latihan ya teman-teman, mereka berlatih, nah otomatis itu menambah massa dari si serat ototnya. Oke, kita langsung ke preparat ya teman-teman. Nah untuk otot lurik ini kita misalnya ada di lingua atau di lidah. Yang pertama nih ada sarkolema atau membran dari sel otot. Nah di nomor 1 nih, jadi membran sel otot itu tadi yang seperti Mas Gali sudah sampaikan, dia itu yang menyelubungi seperti selimutnya gitu dari selnya. Kemudian ada sarkoplasma, ini yang nomor 2. Sarkoplasma itu adalah sitoplasma dari si sel ototnya. Kemudian inti sel, nah ini kan kebetulan gambarnya itu kurang jelas ya teman-teman. Kalau untuk otot lurik, untuk mencari inti selnya, teman-teman cari di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, di bagian pinggir-pinggir otot lurik ini, kalau ada yang terwarnai sedikit lebih gelap, terus bentuknya itu lonjong, berarti itu inti selnya. Nah, kemudian ada diskus isotrop dan juga anisotrop. Kalau yang isotrop tadi itu terang, warnanya itu lebih tipis. Kalau yang anisotrop, dia itu yang gelap, warnanya lebih tebal. Oke, kita langsung masuk ke bagian sketsa gambar ya teman-teman. Nih misalnya, jadi kita gambar bentuk ototnya dulu, serat ototnya. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan kurang jelas. Gini. Nah kemudian kita kasih diskus yang anisotrop tuh yang lebih tebal. Kita agak bedain sedikit ya teman-teman. Yang diskus anisotrop. Terus nanti ada yang tipis. Terus nanti ada yang tebal lagi gitu. Selang-seling. Nanti silakan digambar yang lebih baik dari ini ya teman-teman. Oke. Terus kita kasih yang namanya ada inti sel di sini. Kalau inti sel dari si otot lurik dia kan ada di pinggir. Oke, kita di sini ada inti sel lagi. Oke, mungkin segini cukup. Nah, terus nanti teman-teman kasih keterangan. Kayak misalkan nih, nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Ini nomor 1. Inti sel. Ya, betul. Di sini nomor 1 inti selnya. Terus kemudian yang ini, kalau yang tebal tadi apa? Isotrop. Anisotrop. Iya, betul. Jadi untuk yang tebal itu diskus anisotrop. Kemudian kalau yang tipis ini? Isotrop. Ya, betul. Diskus isotrop. Nah, di sini teman-teman. Ini apa ini? Sarkoplasma. Iya, betul. Di sini sarkoplasmanya. Terus kalau yang paling luar ini yang menyelubungi. Sarkolema. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sini?
Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung masuk saja ya teman-teman. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian otot polos. Nah, otot polos ini selnya itu berbentuk gelendong ya teman-teman. Nah, bentuknya itu gelendong seperti ini. Kemudian kedua ujungnya itu meruncing. Di sini. Jadi ini kan runcing. Beda tadi kan kalau yang apa tadi otot lurik tuh. Dia bentuknya kan silindris panjang. Kalau ini bentuknya gelendong. Jadi kayak lonjong tapi dia itu ada apa ya? Di setiap ujungnya tuh runcing gitu. Nah, inti sel dari si otot polos ini dia itu cuma punya satu di tengah-tengah. Bentuknya itu oval. Ya, ini ada satu di sini nukleusnya. Kemudian untuk selnya itu dia tidak memiliki pita gelap dan juga pita terang. Ini kan dia polosan, makanya disebut sebagai otot polos. Kemudian untuk otot polos ini kerjanya itu lambat dan juga tidak mudah lelah. Ototnya itu bekerja secara tidak sadar. Nah, otot polos ini biasanya bisa kita temukan di mana nih teman-teman? Saluran pencernaan. Ya, betul. Di saluran pencernaan, di saluran pernafasan juga kita bisa menemukan yang namanya otot polos, di saluran pencernaan juga ada. Jadi kalau otot polos ini bisa kita temukan di bagian organ dalam, kecuali jantung. Karena jantung tadi kan sudah ada tuh, ada otot jantung sendiri. Oke, nah, di sini nih ada yang lebih jelas. Ada thick filamen dan juga thin filamen. Nah, yang thick filamen ini atau filamen tebal itu yang tadi disebut sebagai eh, yang filamen tebal dan ini untuk yang filamen tipis. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk preparatnya itu ada di misalnya di organ intestinum atau usus. Nomor satu itu ada sarkolema. Sebentar. Nah, nomor satu itu ada sarkolema. Sarkolema tadi apa ya teman-teman? Luaran. Pembungkus. Ya, pembungkus. Betul. Luaran pembungkus atau membran dari sel otot juga bisa. Jadi teman-teman itu harus paham ini. Sarkolema apa, sarkoplasma apa gitu. Nah, untuk sarkolema ini yang membungkus atau membran dari sel otot polosnya. Kemudian ada sarkoplasma ini ya. Jadi kalau sarkoplasma itu dia sitoplasma dari sel ototnya. Kemudian ada inti sel. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman diminta di LHP tuh disuruh menunjuk satu sel otot polos, itu jangan lupa boleh dilingkari atau dibuat dikotakan seperti ini ya teman-teman untuk menunjukkan kalau ini tuh satu sel otot polos. Jadi satu sel itu ada sarkolema, ada sarkoplasma, ada inti selnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke gambar. Duh, kok macet? Kita masuk ke gambar ya, teman-teman. Kalau untuk otot polos ini, dia lebih mudah dibedakan karena beda sendiri. Nah, biasanya itu yang jadi kendala itu nanti biasanya untuk membedakan antara otot jantung dan juga otot lurik. Karena kan mereka sama-sama punya itu ya, pita gelap dan juga pita terang. Nah, untuk pembedanya itu nanti kalau di otot jantung seperti yang sudah disampaikan Mas Gali ada cabangnya. Terus kalau di otot jantung kita juga bisa menemukan diskus interkalaktus. Nah, selanjutnya kita membuat sketsa dari jaringan otot polos. Otot polos tadi kan bentuknya gelendong ya teman-teman. Jadi kayak dia tuh lonjong tapi di ujungnya itu runcing. Ini.
Kalau teman-teman ada yang mau tanya, boleh sambil ini nunggu contoh sketsa. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah belajar di preparatnya nih. Coba kalau yang ini apanya? Yang nomor Inti 1 sel. ini. Inti Ya, sel. betul. Ini Inti inti sel. selnya. Ini inti selnya. Terus kalau yang ini, Sarkoplasma. 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 betul. Ini sarkoplasmanya. Kalau yang ini, Sarkolema. insya Allah udah pada bisa ya teman-teman. Shalom, Mbak. Oke, sip. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman untuk jaringan otot polos dan juga jaringan otot lurik. Untuk selanjutnya itu mengenai jaringan darah bersama dengan Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih Kak Roma. Sami-sami Mbak. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Tadi kita udah Sudah, bahas. Mbak. Oke ya. Tadi kita udah bahas mengenai jaringan otot ya. Ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Sekarang kita masuk ke sel darah nih. Teman-teman tahu nggak komponen darah itu ada berapa macam dan apa saja gitu? Dari gambar-gambar yang di sini, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak komponen darah? Ada yang tahu nih? Oke. Gimana? Eritrosit, limfosit, dan basosit. Oke, itu kan contoh-contoh dari sel-selnya. Kalau secara umumnya, komponen darah itu memiliki 4 komponen, yaitu ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, ada trombosit, kemudian ada plasma. Nah, dari komponen-komponen ini bisa dibedakan ada yang komponen berbentuk dan ada komponen tidak berbentuk. Nah, yang dinamakan komponen berbentuk itu seperti sel darah merah dan sel darah putih. Ini terlihat jelas kan ya? Ini full screen enggak? Enggak, Mbak. Enggak ya? Kok di sini full screen? Bentar ya. Gimana ya? Kalau sekarang? Masih enggak? Udah full screen belum? Belum, Kak. Belum. Di stop dulu, Mbak. Oke. Bentar ya. Sip, bentar. Aku coba share screen yang seluruh layar ya. Iya, pakai seluruh layar aja. Sip. Udah? Udah. Oke. Balik lagi ya, tadi di komponen darah ada yang namanya komponen berbentuk sama komponen gak berbentuk. Nah, komponen berbentuk itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit. Karena dia kelihatan nih bentuk si sel-selnya. Nah, tadi kan ada plasma. Plasma itu adalah komponen tidak berbentuk.
Oke. Kemudian tadi ada sel darah merah, sel darah putih. Sel darah putih itu nama lainnya leukosit ya. Kemudian kalau sel darah merah eritrosit. Eritrosit ini punya bentuk bikonkav. Ada yang tahu nggak bikonkav itu apa? Ada yang tahu bikonkav? Gak ada yang tahu nih. Jadi bikonkav Cekung ya, Mbak? iya, dia punya dua lempengan. Atau dia memiliki luaran yang tebal, kemudian dalamnya tipis nih. Nah, bikonkav itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Kemudian kalau si leukosit atau sel darah putih, dia masih memiliki bagian lagi. Ada yang granulosit dan ada yang agranulosit. Ada yang bisa menjelaskan granulosit sama agranulosit? Perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Gampang nih. Kalau granulosit ada granulanya, kalau agranulosit tidak memiliki granul. Granul. Iya, betul. Sel darah putih terbagi menjadi dua lagi, ada granulosit, ada agranulosit. Kalau granulosit dia dalam selnya tuh mengandung granul-granul. Nih, kelihatan ya ilustrasinya seperti ini. Kemudian kalau agranulosit, dia tidak memiliki granul di dalam selnya. Kemudian di granulosit ini ada eosinofil, ada neutrofil, ada basofil. Secara ilustrasinya seperti ini. Nah, ada yang bisa membedakan nggak antara eosinofil dengan basofil? Kalau secara kasat mata, perbedaannya di bagian mana dan kenapa sih dia disebut eosinofil, kenapa dia disebut basofil? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Jadi kalau eosinofil ini dilihat ya granulnya ketika dia diberi pewarnaan giemsa, dia akan berwarna merah granulnya karena eosinofil ini bersifat asam. Jadi dia berwarna merah. Kemudian kalau basofil, namanya saja udah basofil ya. Dia mengandung basa, makanya kenapa kalau diwarnain dia berwarna biru granul-granulnya. Itu yang membedakan. Jadi kalau teman-teman meneliti darah kemudian diwarnai, eosinofil sama basofil ini terlihat nyata gitu perbedaannya. Dari warnanya saja sudah kelihatan antara eosinofil sama basofil. Itu ya. Kemudian kalau neutrofil ini bersifat netral, makanya granulnya itu tidak terwarnai merah ataupun biru. Begitu teman-teman. Kemudian ke agranulosit. Agranulosit ini ada limfosit dan ada monosit. Yang limfosit itu yang ini, yang monosit ini. Kemudian darah ini, ada yang tahu nggak dibentuknya dari mana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu nih. Jadi sel darah ini dibentuk dari sumsum tulang, kemudian menjadi sel darah muda, kemudian bermitosis atau berdegenerasi, menjadi sel darah, menjadi berbagai jenis sel darah. Tuh, untuk eritrosit dia fungsinya untuk mengangkut seperti hemoglobin, membawa oksigen ke paru-paru gitu ya. Tapi kalau eritrosit dia tidak memiliki inti sel, berbeda dengan sel darah putih. Kemudian kalau limfosit dia berfungsi untuk memproduksi antibodi. Makanya ada limfosit B, limfosit T gitu ya. Kemudian ada monosit. Monosit ini selnya lebih besar dibanding limfosit. Dia memiliki fungsi untuk fagositosis. Kemudian biasanya inti sel monosit ini berada di pinggir. Di pinggir-pinggir dekat membran plasmanya. Kemudian ada
basofil. Basofil ini kan tadi bersifat basa ya. Nah, fungsinya untuk melepaskan zat-zat kayak kalau kita alergi itu nanti basofilnya itu kandungan basofilnya itu lebih banyak itu karena dia berfungsi untuk melepaskan zat pencegah alergi. Terus basofil ini memiliki ciri-ciri granulnya itu lebih besar dibanding eosinofil. Kemudian ada neutrofil juga berfungsi sebagai fagositosit. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit itu dia kecil-kecil ya. Kecil-kecil seperti ini bentuknya nih. Dia biasanya kalau kita lihat ada daerah terang dan ada daerah gelapnya. Jadi kalau yang di pinggir-pinggirnya itu dia terang nih ya, ilustrasinya nih yang warna biru itu terangnya. Kemudian yang dalamnya ini gelapnya. Itu si trombosit. Dia fungsinya untuk homeostasis kayak pembukuan darah gitu. Oke, masuk ke preparatnya. Nanti kalau misalnya kita mau melihat darah menggunakan pewarnaan Giemsa akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat nomor 1 ada neutrofil. Neutrofil tadi dia bersifat netral ya. Begini. Terus kalau neutrofil itu kayak bukan kaki. Sel-selnya ini tuh ada banyak gitu, ada bisa 3, bisa 4 kayak yang di ilustrasi tadi. Gitu ya. Kemudian ada eosinofil nomor 2. Nih, eosinofil. Nah, kalau diperbesar dia seperti ini. Kemudian ada nomor 3 ada monosit. Monosit hampir mirip ya sama si limfosit. Monosit, iya, hampir mirip sama limfosit. Nih ya, nomor 3. Kemudian ada basofil. Basofil juga hampir mirip nih sama eosinofil. Tapi bisa dilihat dia, si granulnya berwarna biru. Kemudian ada limfosit, nomor 5. Kalau limfosit itu si intinya tuh bulat, benar-benar bulat dan selnya itu lebih kecil dibanding si monosit. Kemudian nomor 6 ada eritrosit. Kelihatan ya ini semua nih eritrosit nih. Ya, keping darah. Kemudian eritrosit ini akan berbentuk bikonkav yang tadi. Ada 2 lempengan, kemudian yang luarnya ini tebal, yang dalamnya ini tipis. Begitu teman-teman. Kalau kita gambarkan, coba gambar ya. Untuk eosinofil, mirip seperti ini. Basofil kita buat mirip seperti ini juga ya, tapi berbedanya cuma di warnanya aja. Kemudian kalau neutrofil seperti ini. Sebentar. Sorry. Ini granulnya ya. Gedean lagi. Ini eosinofil. Pokoknya kalau eosinofil granulnya dia berwarna merah. Terus basofil.
Tadi basofil memiliki ciri-ciri granulnya itu lebih besar dibanding eosinofil. Kemudian warna granulnya itu biru karena dia bersifat basah. Ini ya basofil, kemudian ada neutrofil. Tadi neutrofil tuh intinya kayak banyak ini ya. Kemudian ada granul-granulnya. Seperti itu. Ini eosinofil. Ini basofil. Ini neutrofil. Kemudian ada ini antara eosinofil, basofil, neutrofil ini adalah granulosit ya. Kemudian ada agranulosit, itu terdiri dari limfosit dan monosit. Limfosit, kemudian ada monosit. Monosit itu biasanya cirinya si intinya itu ada di tepi dan dia salnya lebih besar dibanding limfosit. Dia tidak memiliki granul. Nih ya, ini limfosit, ini monosit. Kemudian ada eritrosit atau sel darah merah. Dia itu ada 2 keping. Ini ya, yang luar tebal pokoknya. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit itu begini sih. Kemudian tadi yang kalau trombosit itu luarnya warna terang, dalamnya gelap. Terbalik ya sama si sel darah merah. Kalau sel darah merah, luarnya yang tebal, gelap, dalamnya yang tipis. Agak susah ya gambar di sini. Itulah ya. Itu, ini eritrosit. Ini trombosit. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan. Sudah cukup jelas. Oke. Gini ya gambarnya, yang trombosit. Kurang lebih seperti ini. Seperti yang diilustrasi. Sudah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, bisa kita tutup nih pertemuan kali ini. Untuk recordingnya, LHP sama fotonya nanti dikirim di Google Classroom ya. Oke. Untuk